Bab 746. Mulai bertindak. Tidak ada jalan mundur. Kingston Jiang memang benar-benar tidak ada jalan mundur. Demi para pendukung yang ada di belakangnya, dia harus teguh mengikuti jalan ini. Dia dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berjanji, "Aku tidak akan mengecewakan kalian." Kata-kata Kingston Jiang membuat Jocelyn Chen merasa lega. Hidangan sederhana untuk 3 orang. Setelah makan, Kingston Jiang buru-buru pergi dan menuju markas Tentara Api Merah. Markas Tentara Api Merah, kantor Putra Surgawi. Selain Kingston Jiang, ada Bloody dan Yonardi di kantor. Kingston Jiang menyusun daftar internal Tentara Api Merah. Selain Bloody dan Yonardi di depannya, semuanya bermasalah. Orang-orang ini adalah orang-orang dari partai yang berbeda. Mereka semua dari Komersial Dadong, Sekte Gu, dan ada juga orang dari Wang. Kingston Jiang melihat daftar di tangannya. Hanya ada 2 jenderal 3 bintang dalam daftar. Salah satunya adalah Wakil Komandan Denny Zhu, dan yang lainnya adalah Bobby Ma yang untuk sementara mengelola Tentara Api Merah setelah kematian pangeran yang dulu. "Bos, kapan kamu akan bertindak?" Bloody tidak tahan lagi. Yonardi mengingatkan, Putra Surgawi harus berpikir jernih. Ada lebih dari 20 orang, dan ini bukan orang biasa. Mereka semua jenderal. Jika kita bertindak, Tentara Api Merah bagian dalam akan kosong, di mana kamu akan menemukan seseorang untuk mengisi kekosongan ini. Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Pergilah ke Belantara Selatan." Hanya Belantara Selatan yang dipercaya oleh Kingston Jiang. Meskipun di Belantara Selatan juga ada konflik, ada juga orang-orang dari partai lain. Tapi kebanyakan orang masih tahu intinya. Kamu setuju, tapi departemen lain tidak akan ada yang menyetujuinya. Tidak bisa mengatur sebanyak itu, mari kita mulai tembakan pertama. Kingston Jiang menunjuk nama Denny Zhu dan berkata, "Kita mulai dari dia." Bloody segera beritahu 1000 Belantara Selatan yang dibawa dari Tentara Api Merah. "Pergi ambil senjata, kita akan menyerang di malam hari. Pertama menangkap Denny Zhu, lalu adili dan hakimi pada malam itu juga." "Ya." Bloody berdiri dan berbalik untuk pergi. Kingston Jiang terus menginstruksikan, "Jenderal Yonardi, hubungi Aula Pidana, suruh mereka bersiap. Setelah aku menangkapnya, aku akan langsung membawanya ke Aula Pidana, periksa dan hakimi dia dulu. Setelah dijatuhkan hukuman baru kita bicarakan lagi. Aku akan melihat, setelah dijatuhkan hukuman, siapa yang berani melarikan diri lagi." "Ya, aku akan segera pergi." Yonardi langsung pergi. Kingston Jiang juga ikut keluar. Bloody dengan cepat mengumpulkan pasukan. Hanya dalam 10 menit, 1000 Tentara Api Merah sudah berkumpul. Ribuan tentara ini didatangkan Bloody dari Belantara Selatan. 1000 tentara ini pernah mengikuti Kingston Jiang ke Jiangzhou. 1000 orang ini benar-benar setia kepada Kingston Jiang. Markas Tentara Api Merah seketika kosong. Ratusan mobil militer dan ribuan tentara bersenjata lengkap telah berkumpul. Kingston Jiang yang sudah mengenakan seragam militer datang. "Selamat datang kepala." Suara sapaan yang rapi dan keras terdengar. Bloody yang mengenakan seragam militer, berlari menghampiri, berdiri tegak, memberi hormat, dan berteriak, "Putra Surgawi, 1000 Tentara Api Merah sudah berkumpul, mohon instruksi selanjutnya." Kingston Jiang melihat ke arah Tentara Api Merah yang berdiri, dan berkata, "Pergilah. Belok kiri, lari." Tentara Api Merah dengan cepat naik ke mobil militer lalu berangkat. Selanjutnya, ratusan kendaraan militer berangkat dengan gagah perkasa dan melaju keluar dari areal markas militer kawasan Tentara Api Merah. Banyak orang menatap markas Tentara Api Merah. Begitu Tentara Api Merah diberangkatkan, berita itu langsung menyebar. Kuil Tianan. Sudah jam 11 malam, tapi Wang belum tidur. Dia mengenakan piyama dan sedang membaca di ruang kerja. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Seorang wanita muda masuk. Wanita itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun, mengenakan gaun kotak-kotak krem dengan rambut keriting bergelombang besar berwarna emas. "Ayah."
Wanita itu masuk dan memanggil, "Deani." Wang meletakkan buku yang ada di tangannya, memandang wanita yang masuk, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, "Sudah selarut ini masih belum tidur, apa ada masalah?" Deani Chen masuk dan duduk di seberang Wang. "Ayah, beberapa tahun terakhir ini aku sudah belajar di luar negeri. Selama ini kita terlalu sering berpisah daripada kumpul, kamu sudah mau pensiun, bagaimana kalau kita menetap di luar negeri saja setelah kamu pensiun?" Wang tersenyum dan berkata, "Deani, kamu terlalu banyak berpikir. Di posisiku seperti ini, walaupun sudah pensiun tetap tidak bisa meninggalkan kota Jingdu, ibu kota. Tetapi, pada saat ini, pintu kembali didorong terbuka. Shadow berjalan masuk. Melihat Deani Chen ada di sana, dia tiba-tiba berkata, "Aku akan datang lagi nanti." Setelah berbicara, dia keluar. "Katakan saja ada apa?" Wang memanggil untuk menghentikan Shadow, lalu memandang Deani Chen dan berkata, "Deani, kamu keluar dulu, aku ada sedikit urusan." "Oh." Deani Chen melirik Shadow, lalu berbalik dan pergi. Setelah Deani Chen pergi, Wang bertanya, "Sudah selarut ini, ada apa?" Ekspresi Shadow menjadi serius, dan berkata, "Baru saja ada berita bahwa tentara api merah sudah bertindak." "Apa?" Wang tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Tentara api merah sudah bertindak?" "Ya." Shadow mengangguk dan berkata, 1.000 tentara api merah sudah dibawa oleh Kingston Jiang dari Belantara Selatan. Setelah beberapa detik, Wang duduk dan bertanya, "Siapa yang menjadi sasaran Kingston Jiang?" Shadow menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Wang berkata perlahan, "Malam ini kota Jingdu, ibu kota ditakdirkan untuk tidak tentram. Pergi dan lihat, jika ada kabar, segera beritahu aku." "Baik." Shadow berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, ekspresi Wang menjadi semakin serius. Apakah Kingston Jiang akhirnya mengambil tindakan? Siapa sasarannya? Bagaimana jika Sekte Gu dan Komersial Dadong melawan? Wang menanti sekaligus takut. Berita tentang tentara api merah bertindak langsung menyebar ke seluruh kota Jingdu, ibu kota. Semua kekuatan besar di kota Jingdu, ibu kota, keluarga besar, dan konglomerat tahu bahwa tentara api merah sudah bertindak. Malam ini, banyak orang di kota Jingdu, ibu kota tidak tidur dan menunggu kabar. Kingston Jiang sedang duduk di mobil militer. Sebelum berangkat, dia telah memberitahu orang-orang Partai Tianmen dan membiarkan orang-orang Partai Tianmen untuk tetap diam dan menunggu. Jika Army Soul tidak bertindak, maka Partai Tianmen juga tidak bertindak. Jika Army Soul bertindak, maka Tianmen akan keluar. Jika Army Soul berani memberhentikan, maka akan dibunuh tanpa belas kasihan. Malam ini, Kingston Jiang bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia ingin mendobrak pola yang ada di kota Jingdu, ibu kota. Putra surgawi, di depan itu adalah kediaman Denny Zhu. Menurut intelijen, setelah Denny Zhu pulang ke rumah pukul 8 malam, dia tidak pergi kemana-mana. Bloody melapor situasi ke Kingston Jiang. "Ah, sangat bagus." Kingston Jiang mengangguk. Mobil militer terus melaju. Sekitar setengah jam kemudian, Putra surgawi sudah sampai. Kingston Jiang keluar dari mobil dan memerintahkan, "Kepung, jangan biarkan siapapun pergi." Tentara api merah baru saja bertindak, tentara di depan rumah Denny Zhu segera menembakkan senjatanya. Seorang tentara berjalan dan melihat tamu tak terduga yang muncul, dan berkata dengan dingin, "Siapa kalian? Tahu ini tempat apa?" "Ini adalah kediaman Jenderal Zhu." Sebelum tentara itu selesai berbicara, Bloody menodongkan pistol ke kepalanya dan berkata dengan dingin, "Denny Zhu lah yang akan ditangkap, tentara api merah sedang bertindak, tolong bekerja sama. Jika kamu tidak bekerja sama, kamu akan dibunuh." Mendengar ini, tentara itu ketakutan dan segera mengangkat tangannya. Kingston Jiang berjalan masuk menuju kediaman. Begitu dia masuk, dia melihat Denny Zhu keluar dengan piyama, dengan selusin tentara bersenjata lengkap di belakangnya. Ketika Denny Zhu melihat Kingston Jiang membawa pasukan ke kediamannya,
Dia meledak dan berteriak, "Kingston Jiang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tangkap!" Kingston Jiang langsung memberi perintah. Tentara api merah di belakangnya tiba-tiba bergerak maju. "Siapa yang berani bergerak?" Denny Zhu berteriak. Saat dia berteriak, orang-orang di belakangnya langsung menodongkan pistol. Kingston Jiang berteriak, "Tentara api merah sedang menegakkan hukum. Mereka yang menghalangi akan dibunuh tanpa ampun." Suara mengisi peluru. Senjata di tangan tentara api merah yang ada di belakangnya langsung terisi penuh. Orang di belakang Denny Zhu ketakutan, menjatuhkan pistol, memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan jongkok di lantai. "Bawa pergi." Kingston Jiang memberi perintah, lalu berbalik dan pergi. Denny Zhu tidak melawan, pasrah dibawa pergi oleh tentara api merah. Bersambung.